Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kembali saudara, kita bisa menikmati ibadah dalam suasana sukacita, dan ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita nikmati, ya. Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita. Oke. Lagi long weekend, jadi teman-teman yang lain ibadah di Gold Coast tadi pagi mereka, ya. Dan saudara-saudara yang ada hari ini bisa beribadah luar biasa. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup di masa di mana iman kita sedang di-challenge, ya, untuk kita sebisa mungkin kita benar-benar konsisten dengan pertumbuhan iman kita konsisten dengan pengalaman rohani kita, dan seharusnya lah kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, dan kita tidak boleh berhenti, ya, untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab saya katakan di dalam ibadah doa kemarin bahwa proses transformasi itu harus terjadi setiap hari di hidup kita, dan itu menjadi penting buat kita. Oke, mari saudara kita langsung dengan pembacaan firman Tuhan. Saya ingin kita membuka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Kita akan sedikit bicara tentang David's faith versus spirit of Goliath, ya. 1 Samuel 17 ayat 45, saudara bisa membuka e-Bible saudara bisa membaca di screen saudara atau di Bible book saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini saya tidak akan bicara secara khusus tentang peperangan antara David dan Goliath, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita melihat bagaimana ketika David menghidupkan imannya, ya, ketika Daud menghidupkan imannya. Nah, saudara yang kekasih, ketika berhadapan dengan Goliath, Alkitab berkata bahwa dia mendatangi Goliath dengan nama Tuhan. Mendatangi Goliath dengan nama Tuhan. Dan dia katakan bahwa pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Dan supaya seluruh bangsa Israel akan tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, dan itu bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Saudara, hari-hari ini kita perlu menghidupkan kembali kehidupan iman, bukan saja tentang cara beriman, tapi menghidupkan kembali iman yang seperti ini, ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan satu situasi di kehidupan kita, maka itu saya katakan tadi, konsistensi dari pertumbuhan iman kita harus hidup, gitu, ya. Sehingga pengalaman kemenangan oleh karena nama Tuhan tidak saja tinggal menjadi sebuah history dari sebuah pengalaman di seorang Daud yang kecil itu, tapi kemudian dia menang. Tidak hanya tinggal sejarah, tapi itu harus hidup menjadi pengalaman kita, ya. Sebab peperangan itu tidak pernah berhenti. Sehingga kita pun harus menghidupkan di dalam diri kita
bahwa apapun situasi peperangan rohani kita, kita harus yakin bahwa kemenangan dalam peperangan tidak ditentukan dengan seberapa besar dan seberapa banyak yang kita punya serta pengalaman yang kita miliki, tapi tentang siapa yang bersama dengan kita dalam peperangan itu. Itu yang menjadi pesan penting yang harus terus kita bawa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, terutama kita yang hidup di zaman, di era seperti hari ini. Kita mengerti sebagai orang percaya kepada Tuhan bahwa pertempuran itu, peperangan itu, kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Nah, hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak lagi berhadapan dengan para raksasa, Goliat, ya, secara fisik tidak. Kita tidak lagi sedang berhadapan musuh yang besar dan banyak seperti Goliat ini, seperti Filistin, tidak. Tetapi saudaraku yang kekasih, faktanya adalah kita sedang berhadapan dengan, saya ingin menyebutnya sebagai spirit of Goliath. Dan ini hidup sampai pada hari ini. Ya. Sehingga di dalam ruang spiritual, peperangan ini terus terjadi. Peperangan ini terus terjadi. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kemudian kita menangkap bahwa spirit of Goliath itu ada sampai zaman ini dan dia terus datang dengan caranya yang macam-macam, maka bagaimana mungkin kita yang beriman kepada Tuhan meninggalkan cara berperang, cara hidup beriman seperti Daud? Kita mengerti bahwa nama Tuhan atau pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pernah berubah, demikian halnya dengan kuasanya yang tidak pernah bergeser sedikit pun, bahkan even more powerful. Karena kebutuhan kita hari ini membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Saya percaya justru Tuhan sedang melepaskan dengan bebas seluas-luasnya anugerahnya untuk kita, gereja Tuhan, bisa survive. Ingat saudara, iblis bekerja semakin gencar. Di akhir zaman iblis bekerja semakin gencar, Alkitab katakan karena waktunya tidak lama lagi. Sehingga saya pun percaya bahwa pada masa seperti ini maka Tuhan, sekali lagi Tuhan pun sedang melepaskan ya kuasanya buat kita. Hanya persoalannya adalah, masihkah ada yang mau berperang dengan nama Tuhan? Masihkah ada yang membawa nama Tuhan sebagai kekuatan? Masihkah ada yang benar-benar membangun dalam pikirannya, dalam hidupnya, bahwa kemenangan dalam setiap persoalan hidup saya adalah di dalam tangan Tuhan? Sebab peperanganku adalah peperangan Tuhan. Saudara, musuh yang kita hadapi tidak pernah semakin kecil. Ya, justru kalau kita baca keseluruhan dari pasal 1-17 ini, kita akan lihat di dalam pembacaan sebelumnya bagaimana Goliat ya menentang orang-orang Israel. Dia meremehkan kuasa Tuhan, ya. Dia meremehkan cara Tuhan, dia meremehkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, spirit ini sedang ada sebenarnya. Begitu banyak orang di sekitar kita yang menganggap remeh, ya, memandang sebelah mata, ya, tentang apa yang kita lakukan seperti hari ini. Jadi seperti Goliat yang sedang meremehkan Daud pada waktu itu. Goliat katakan, anjingkah saya sehingga engkau hanya mendatangi aku dengan tongkat? Tapi begitu hidupnya iman dari Daud sehingga dia katakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata kita harus mengerti bahwa hidup beriman kita kepada Tuhan bukan hanya berhenti kepada ketika kita datang beribadah dan itu cukup seminggu sekali. Tapi ternyata kita harus benar-benar
memiliki keyakinan yang kokoh dan membawa di dalam diri kita bahwa iya, aku membawa nama Tuhan di dalam setiap perjalanan imanku. Karena ada musuh rohani yang tidak pernah berhenti meremehkan, mengintimidasi, mengirimkan panah-panah api jahat buat kita. Saudara, saya ingin katakan bahwa spirit of Goliath adalah sistem dunia hari ini. Spirit of Goliath adalah sistem dunia, ya, yang sedang berusaha merampas kita dari keyakinan kita kepada Tuhan. Pada masa itu Goliath dengan sombongnya membanggakan diri untuk mengalahkan bangsa Israel. Demikian pun hari ini. Kita melihat bagaimana sistem dunia yang begitu sombongnya, ya, berusaha mempengaruhi kehidupan iman, meremehkan kehidupan iman dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika bukan kita lagi yang menghidupkan nama Tuhan itu, siapa yang akan mengalaminya? Kalau bukan kita, maka kita dituntut untuk itu. Belum lagi saudaraku, spirit of Goliath yang bahkan sudah ada di dalam sistem kekristenan itu sendiri. Ada dalam sistem kekristenan itu sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 katakan begini. 2 Timotius 3 ayat 5 katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini yang saya katakan tadi bahwa spirit of Goliath itu masuk di dalam sistem kekristenan. Ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan tapi sebenarnya dia memungkiri kuasa ibadah. Sudah kehilangan, mulai runtuh itu. Keyakinan akan kesanggupan Allah untuk menolong dirinya udah lepas. Sehingga dia terjebak pada sebuah rutinitas menjadi kekristenan yang tradisional. Hanya menjadi sebuah tradisi. Dan semua ini terjadi, bahkan ada di sekitar kita, bahkan saya takut kalau kita ada di dalamnya bahkan. Sehingga hari ini firman Tuhan datang kepada kita, halo, sebesar dan sebanyak apapun spirit yang sedang mengintimidasi, spirit of Goliath yang sedang meremehkan kita, mari kita orang yang percaya kepada Tuhan, sekecil apapun, sesedikit apapun, untuk kita tetap memandang kepada Tuhan dan dengan berani berkata dengan iman, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Bawa itu dengan baik. Ingat saudaraku, hati-hati kalau kehidupan iman kita mulai, kalau kita mulai kehilangan ketertarikan kepada hal-hal yang rohani. Tadi pagi di Golkos saya bicara tentang pengalaman Bethesda dan pengalaman Bait Allah. Pengalaman Bethesda adalah ada pengalaman kesembuhan, pengalaman mujizat. Tapi pengalaman Bait Allah adalah pengalaman keselamatan. Kolam Bethesda dan Bait Allah itu cuma sebelah tembok, saudara. Tetapi Alkitab katakan orang datang mencari alternatif kesembuhan di situ. Padahal semua tahu Bait Allah adalah rumah mujizat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya buat kita, halo siapapun Anda, kita yang ada di sini maupun Anda yang beribadah secara online, ayo. Jangan terjebak pada satu sistem, pada satu tradisi kehidupan beragama yang kehilangan keyakinan akan Tuhan. Kehilangan keyakinan akan Tuhan. Peperangan antara Daud dan Goliat mengejar kita. Dan sampai hari ini menjadi masih tetap menjadi sebuah kebutuhan. Sampai hari ini masih menjadi sebuah keteladanan untuk menceritakan kepada kita. Jika spirit of Goliath sampai hari ini terus mengintimidasi kehidupan iman, maka kita pun harus menghidupkan iman seperti Daud. Dan dengan berani dia katakan, kamu boleh banyak, kamu boleh besar, kamu boleh miliki banyak. Tapi hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Haleluya. Kita dengan berani bisa berkata kepada setiap pikiran kita.
Pikiran-pikiran yang menuduh, pikiran-pikiran mengintimidasi, pikiran-pikiran berkata Tuhan tidak bisa tolong kamu, Tuhan gak bisa jawab doa kamu, Tuhan gak bisa memberkati kamu. Dan segudang kekhawatiran yang Tuhan taruh, yang iblis taruh di pikiran kita, hanya untuk merampas keselamatan kita. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Allah datang kepada kita untuk berdiri gagah kembali dan memandang kepada Allah dengan segala kebanggaan dan berani berkata kepada musuh apapun di hadapan kita, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Telah sejak awal Alkitab mengatakan bahwa Spirit of Goliath itu akan tetap ada. Artinya akan ada kesukaran. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 katakan begini. Tadi ayat 5, tadi kita baca ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Alkitab sudah menceritakan hal itu. Bahwa ada masa, atau mungkin di era kita, ada masa kesukaran. Dunia masih belum selesai dengan menghadapi bencana sosial yang sangat panjang, saudara. Kita bersyukur di Australia kita sudah bisa leluasa, tapi dibandingkan dengan beberapa negara yang bahkan beberapa hari terakhir ada negara tertentu yang tingkat kematiannya mendekati 300.000 per day. Ada masa yang sukar, saudara. Dan saya ingin berkata kepada saudara, tidak ada tempat yang terbaik untuk kita mengadu dan mengharapkan pertolongan ketika kita berhadapan dengan giant, musuh yang besar seperti itu, selain berani menantang dan menyerukan nama Tuhan di atas segalanya. Dan dengan berani berkata bahwa kemenangan atau peperangan itu adalah di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku. Di masa-masa yang sukar seperti hari ini, siapa yang bisa melawan kesukaran ini? Sebut, saudara. Tiba-tiba semua sistem dan kekuatan dunia lumpuh seketika hanya berhadapan dengan virus yang gak bisa kelihatan. Dan semua orang tiba-tiba ketakutan, bahkan kita bisa melihat tampak kematian yang begitu sangat tinggi dan meningkat tajam hari-hari ini di beberapa tempat tertentu. Agak aneh kemudian ada orang yang tidak percaya Tuhan dan bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan tidak kelihatan, tapi sementara virus yang tidak kelihatan mereka ketakutan hari ini. Ada masa yang sukar. Dan sekali lagi, hari ini adalah masa yang terbaik untuk kita menghidupkan kehidupan beriman seperti Daud. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 katakan begini. Efesus 6 ayat yang ke-12 katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hari ini kita bisa menangkap arti ini secara lebih clear. Kita berhadapan dengan musuh yang gak kelihatan. Kita berhadapan dengan sistem yang menguasai. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang tiba-tiba tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena networking yang gak jalan. Hanya karena internet tiba-tiba mati, kemudian rasanya tiba-tiba lumpuh semuanya. Kita ada pada peradaban yang tanpa sadar. Makanya minggu yang lalu saya ikutin khotbah dari Resa, bagus sekali saudara. Ya, kita tanpa kita sadar kita sedang digiring pada sistem perbudakan baru. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan kekuatan kepada Tuhan. Dan Alkitab jelas katakan perjuangan kita bukan melawan musuh yang kelihatan lagi, bukan. Tapi kita melawan spirit of Goliath yang benar-benar nyata, mengintimidasi, menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, dan lain-lainnya. Dan dunia tidak memiliki jawaban hari ini.
Tapi puji syukur kepada Tuhan, oleh belas kasihan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita masih bisa memandang kepada Allah dengan segala kebanggaan dan menikmati kuasa dan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sumber pertolongan. Hidupkan nama Tuhan di dalam kehidupan iman kita, hidupkan nama Tuhan di dalam kehidupan ibadah kita, hidupkan nama Tuhan di dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, studimu, bisnismu, dan di semua aspek kehidupanmu. Hidupkan nama Tuhan untuk kita mengalami kuasa. Dan akhirnya kita semua mengerti ketika kemudian Goliat ditumbangkan oleh Daud. Kita sedang berhadapan dengan kegelapan. Kegelapan kita bisa menyebutnya keadaan yang bertentangan dengan firman. Keadaan yang bertentangan dengan firman. Kita sedang berhadapan dengan sistem dan spirit yang bertentangan dengan kehidupan iman kita. Kemudian tiba-tiba orang bertuhankan kepada teknologi dan informasi. Kita membutuhkan itu, tapi tidak berarti kemudian kita bergantung sepenuhnya di situ. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 10 katakan, akhirnya, apa saudara? Akhirnya apa saudara? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hanya orang yang menguatkan imannya kepada Tuhan, yang ketika dia berseru nama Tuhan, maka dia mengalami kuasanya. Sekali lagi, hanya orang yang menguatkan imannya kepada Tuhan, yang ketika dia berseru nama Tuhan di atas peperangannya, maka nama itu memberikan kuasa untuknya mengalami. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tetaplah berjalan dalam kebanggaan iman. Yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan adalah keinginan kita, perjuangan kita untuk tetap bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hati-hati dengan jebakan di mana tanpa kita sadar kita mungkin beribadah tapi kita kehilangan hasrat, kita kehilangan keyakinan untuk mengamenkan kuasa dalam ibadah. Percaya bahwa di dalam ibadah itu ada jawaban. Percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada jawaban. Percaya bahwa ketika kita semua datang beribadah dan ketika kita berseru kepada nama Tuhan, nama di atas segalanya, nama itu memberikan kita pengalaman rohani yang besar. Haleluya. Kembali kepada kehidupan Goliat ketika ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Alkitab mencatat pada waktu itu Goliat, ayat yang keempat, 1 Samuel pasal 17, tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat, dan dari Gad tingginya 6 hasta sejengkal tinggi, seorang tinggi berperawakan besar sekali. Dan kalau saudara baca terus di situ, dia memiliki persiapan, kelengkapan, peralatan, pengalaman perang. Ini menggambarkan sistem dunia yang terlihat sempurna, ya. Kuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada awal abad yang ke-20, tahun 1900-an, dikenal dengan para ilmuwan, para filsuf. Mereka coba memunculkan sebuah teori massa pada waktu itu, dikenal dengan massa positif. Mereka era positif, di mana mereka berkata bahwa dunia tidak membutuhkan Tuhan.
Sebab teknologi dan pengetahuan telah mampu menjawab setiap kebutuhan manusia. Lalu apa yang terjadi? Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kenapa? Karena nggak ada value moral di situ. Orang berusaha, orang berkompetisi untuk sebuah prestasi, berkompetisi untuk sebuah proud. Lalu kemudian akhirnya apa yang terjadi? Perang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hari-hari, saya berulang kali, kita hari-hari ini sedang berhadapan dengan kekuatan yang seperti ini. Ada spirit of Goliath yang nampak memiliki segalanya. Sehingga kita tertarik, kita tergoda untuk mempercayainya. Jangan kaget, Alkitab katakan nabi palsu nanti nabi palsu akan secara terang-terangan mengadakan mujizat. Nabi palsu akan terang-terangan melakukan hal-hal yang akan menarik perhatian dunia, kemudian banyak orang akan ikut. Makanya yang paling kuat di dalam diri kita adalah membangun kehidupan iman yang dewasa di dalam Tuhan, dimulai dari cara beribadah kita. Kalau ibadahmu benar di dalam Tuhan dan imanmu bertumbuh dewasa dan engkau tidak kehilangan keyakinan akan kuasa ibadah, puji syukur kepada Tuhan, kita akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tapi kalau cara ibadah hanya tentang supaya Tuhan menjawab doa kita, saya takut kita akan mudah terpengaruh nanti ketika ada nabi palsu datang menawarkan perkara-perkara yang spektakuler, kita bisa terpengaruh. Kekayaan terbesar, pengalaman terbesar dalam hidup kita adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu kekuatan terbesar kita. Tidak hanya itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca ayat yang 10 dikatakan, pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Hari ini kita sedang di-challenge sama dunia. Ayo, di mana imanmu? Kira-kira begitu. Dunia sedang berkata, di mana? Tunjukkan imanmu, tunjukkan imanmu. Dalam peperangan di era kita hari ini, ketika seolah-olah kita sedang dikalahkan karena bencana sosial yang besar ini, yang kemudian gereja bisa tiba-tiba ditutup, kemudian gak bisa mengadakan ibadah. Tapi Tuhan memberkati kita semua dengan bahkan ketika gereja secara fisik ditutup, tapi justru gereja-gereja yang bisa mencapai ujung dunia dengan pelayanan online. Saudara, ada spirit of Goliath di luar sana yang sedang menantang saudara, menantang kita. Di mana imanmu? Di mana imanmu? Di mana kekuatanmu? Buktikan imanmu. Hari ini kita butuh mentalitas, kita butuh kehidupan beriman, kita butuh kehidupan keyakinan seperti Daud. Engkau boleh mendatangi dengan semua kesempurnaan dunia. Engkau boleh mendatangi aku dengan sistem yang engkau pikir terbaik. Engkau boleh datang dengan segala kelengkapanmu yang sempurna. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Haleluya. Mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini kita harus menjadi satu komunitas dari orang-orang yang berani menyerukan Yesus. Menyerukan Yesus, nama Yesus di atas. Apa saya ingin menyebut apa saudara ya? Karena musuh, Alkitab katakan musuh kita adalah musuh di udara. Ada musuh yang gak terlihat. Ada peperangan yang bukan secara fisik, tapi peperangan di dalam roh. Di mana kita harus berani yang terus menyerukan nama Yesus. Untuk melawan setiap sistem apapun yang mempengaruhi ruang spiritual orang percaya. Untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus berani keluar dari kenyamanan kita untuk menunjukkan iman. Ini imanku. Keluar dari kenyamanan kita untuk menunjukkan kepada dunia, aku tetap percaya Tuhan sanggup menolong aku. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita. Dan menundukkannya di kaki orang yang percaya. Ada saatnya saudara kita
diintimidasi dengan perasaan-perasaan, aduh saya ini kecil sekali, siapakah kita ini? Saudara, ketika seperti Daud yang dia kecil, muda, saudara, berhadapan dengan Goliat tapi dia nggak takut. Pada waktu itu saudaraku, tantangan dari Goliat harus direspons. Dan Daud meresponnya. Daud yang kecil, dia merespon tantangan Goliat. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan dari barisan orang Israel yang kau tantang itu. Harus ada yang berani menantang. Harus ada yang berani berdiri atas nama iman. Sekalipun pada waktu itu ketika kita semua mengerti di dalam ayat yang ke-28 1 Samuel 17 bagaimana ketika Daud datang kakak-kakaknya justru ya kalau sudah bisa baca sendiri meremehkan dia. Kita ada pada situasi yang kadang-kadang orang-orang terdekat kita justru tidak mensupport pertumbuhan iman kita seolah-olah. Kita ada di situasi kadang-kadang orang yang justru yang kita harapkan bisa mendukung kita semakin maju di dalam Tuhan, tapi justru kita nggak dapat. Ada situasi itu. Sudah dianggap kecil, nggak bisa apa-apa, tidak disupport oleh orang-orang yang kita pikir seharusnya mensupport kita. Belum lagi ketika kita melihat ada orang-orang yang tadinya orang-orang luar biasa yang bisa kita andalkan tapi kemudian kehilangan iman. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat di ayat yang ke-33. Ketika Daud datang kepada Saul, Saul katakan begini, kamu masih muda, kamu bisa apa? Kamu masih muda, musuh kita punya pengalaman, dia besar. Jadi saudara, hari-hari ini seolah-olah kita sedang berhadapan dengan musuh yang besar dan kita merasa kecil dan kita berharap orang di dekat kita mensupport kita tapi kita nggak dapatkan itu. Belum lagi yang tadinya kita pikir orang-orang hebat tapi justru nggak menambah iman kita dengan memotivasi kita, justru semakin meremehkan kita. Ingat, Goliat datang, spirit of Goliat datang dengan cara yang seperti itu. Ada pandangan miring. Dengan menganggap, apa sih beriman? Ngapain sih percaya Tuhan? Itu dulu, sekarang enggak lagi. Kita dianggap masih kecil, kita dianggap masih muda, kita dianggap nggak punya pengalaman. Daud boleh saja kecil. Secara fisik dia kecil. Dan Goliat secara fisik dia besar. Termasuk spirit of Goliat hari ini boleh besar. Tapi iman yang ada di dalam tubuh Daud yang kecil itu jauh lebih besar dari Goliat yang raksasa itu. Dan hari ini orang boleh berpandangan miring, kita pun boleh merasa kecil, tapi iman yang ada di dalam diri kita harus lebih besar dari spirit of Goliath yang ada di era, di zaman yang sedang bekerja di zaman ini. Untuk kita mampu menaklukkan musuh-musuh rohani kita. Dunia berusaha menarik kita untuk keluar dari perjalanan iman kita. Alkitab banyak mencatat tentang ayat-ayat bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga katakan begini. Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Menarik memang ketika kita mencari alternatif di luar sana. Menarik. Saya pun tidak berani untuk berkata kepada saudara untuk jangan. Tapi bukan tentang itu. Tapi boleh. Tapi kalau karena itu Anda kehilangan imanmu, maka itu menjadi salah. Kita harus memiliki keyakinan iman kepada Tuhan. Dan sekali lagi, kita boleh kecil tapi iman kita harus besar. Iman kita harus besar. Iman kita harus besar.
Ayat yang ketiga, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan sistem yang ditawarkan kepada kita sampai kemudian kita kehilangan iman. Hidupkan di dalam diri kita. Biarlah iman kita lebih besar dari ukuran fisik kita. Iman kita harus lebih besar dari ukuran musuh yang kita hadapi. Supaya kita bisa berani berkata, saudara, saya belajar untuk hidup dengan memiliki iman yang lebih besar dari rasa takut saya. Saya terus belajar untuk memiliki kehidupan iman yang lebih besar dari rasa khawatir saya. Saya berusaha terus untuk hidup memiliki iman yang lebih besar dari semua yang sedang berusaha mengintimidasi saya. Dan saya terus mau belajar untuk berkata, Tuhan, namamu yang ajaib, namamu yang berkuasa dan perkasa itu cukup untukku melalui hari-hari hidupku dan memenangkan peperangan. Ibadahmu adalah jawaban Tuhan untuk hidupmu. Jangan kehilangan keyakinan tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Jangan kehilangan percaya tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Jangan mengandalkan manusia. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang sangat unik untuk memberikan kita kemenangan. Sekalipun hanya dengan beberapa batu kecil untuk sebuah alih-alih, lemparan yang keras, itu bisa menghancurkan musuh yang besar. Kenapa? Bukan tentang apa yang kita punya, tapi siapa yang bersama dengan kita. Demikian pun berjalan iman kita, bukan tentang apa yang kita punya, bukan tentang siapa kita, tapi siapa yang bersama dengan kita. Mari jemaat Tuhan GPD Brisbane, saya berharap jemaat Gold Coast yang menyaksikan pelayanan ini, untuk mari miliki iman yang lebih besar dari setiap persoalan musuh rohani, iman yang lebih besar dari kehidupan kita dan berani menyerukan, Tuhan, Engkau segalanya, namamu di atas segalanya. Musuh boleh mendatangi dengan kesempurnaan sistem dunia apapun yang nampak menarik untuk diandalkan. Tapi Alkitab katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia, manusia pada waktunya akan jatuh. Tapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, percaya bahwa di tangan Tuhan peperangan itu. Saya rindu saudara kita ikuti kembali, saya ingin baca kembali ayat awal kita 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga luar biasa. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Karena ada lagu itu, kita nyanyikan lagu itu. Dan kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Waktu kita serukan Yesus, nama Yesus, nama di atas segalanya. Amsal pasal 18 ayat 10, ayat favorit. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan, apa saudara? Nama Tuhan adalah menara yang kuat.
Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Andalkan nama Tuhan. Andalkan Yesus. Spirit of Goliath yang bekerja di zaman ini dengan segala bentuknya. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Sekalipun kita dirasa, dipandang kecil. Tapi iman kita powerful. Amin. Iman kita powerful. Kita bangkit berdiri bersama.